Halo, assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi dengan Teacher Dingga di sini, masih di channel Wali Kelas Pembelajar. Hari ini kita akan belajar tentang patung Nusantara yang ada di materi kelas 6 tema 1 subtema 1. Oke, sebelum kita menyimak videonya, subscribe dulu ya. Mari belajar bersama Wali Kelas dan belajarlah dengan gembira. Preview. Adik-adik, tahukah kamu, patung adalah karya seni dalam bentuk 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus seperti pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Patung merupakan karya seni yang dibuat oleh manusia yang digolongkan sebagai karya 3 dimensi karena memiliki ukuran, panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume, serta dapat dilihat dari segala arah. Nah adik-adik, Indonesia memiliki patung Nusantara. Nah, patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang berada di Indonesia. Misalnya patung Surabaya di Surabaya, patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, patung Selamat Datang di Jakarta, dan patung Knalpot di Purbalingga. Dan masih banyak contoh yang lain. Nah adik-adik, secara umum fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, patung religi, dibuat sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Contohnya adalah patung Bunda Maria di Maumere, NTT. Yang kedua, patung monumen, yang dibuat untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Contoh patung Pancasila Sakti di Jakarta atau patung Jenderal Sudirman di Purbalingga, dan banyak contoh yang lain. Yang ketiga, patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Contoh patung pada gapura, gedung, dan lain-lain. Yang keempat, patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Contoh patung yang ada di taman. Yang kelima, patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Contoh patung Liberty dari Amerika, dan patung-patung yang dibuat oleh para seniman. Yang keenam, patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Contohnya patung yang dijual sebagai souvenir. Nah, berdasarkan bentuknya, karya seni patung dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu figuratif dan non-figuratif. Yang pertama adalah figuratif. Figuratif merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah, misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan keasliannya. Yang kedua adalah non-figuratif. Non-figuratif merupakan karya seni patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif, yaitu dibuat di luar bentuk aslinya. Bentuk ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, benda, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah media seni patung. Media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. Yang pertama adalah bahan. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, atau plastisin. Yang kedua, bahan sedang. Artinya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung, yaitu semen dan pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah teknik dalam seni patung. Teknik dalam seni patung merupakan cara yang dilakukan dalam mengolah bahan menjadi suatu karya jadi dalam seni patung. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat diaplikasikan pada bahan dengan tekstur keras seperti kayu, batu, tanah liat, tulang yang dipahat untuk mengurangi dan membuat bentuk patung yang diinginkan. Yang kedua, teknik merakit. Teknik merakit sama halnya seperti menyusun puzzle dengan cara merakit bahan kemudian menyusunnya menjadi satu bagian utuh berbentuk patung yang diinginkan. Yang ketiga, teknik membentuk. Teknik ini dibuat secara bertahap sampai patung selesai. Butuh ketelitian yang baik dari seniman sehingga hasil kualitas patung ini sangatlah tinggi. Yang keempat adalah teknik butsir. Butsir adalah teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan yang lunak seperti dari tanah liat, gips malam, dan juga bahan yang telah bertekstur lunak untuk membuat patung dengan nilai estetika tinggi. Yang selanjutnya adalah teknik modeling. Modeling adalah salah satu teknik patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum nantinya membuat patung sebenarnya. Yang terakhir adalah teknik cetak atau cor. Teknik cetak atau cor merupakan cara pembuatan patung dengan menuangkan cairan bahan patung seperti semen, logam cair, gipsum. Misal pada logam dipanaskan hingga mencair, kemudian dituangkan pada cetakan yang telah dibuat sehingga menjadi bentuk patung yang diinginkan. Nah, adik-adik, untuk kegiatan membuat patung Nusantara, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di sini sudah tertera bahan-bahan untuk membuat adonan plastisin. Yang pertama, 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan yang terakhir adalah pewarna makanan. Nah, caranya yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, demikianlah bahan dan cara membuat adonan plastisin. Nah, sekarang kamu bisa mempraktekannya untuk membuat adonan seperti anak-anak di SDN 1 Kembaran Kulon kelas 6B. Nah, mereka membuat adonan plastisin dan membuat berbagai karya seni patung dari plastisin yang lucu-lucu. Nah, cukup sekian ya adik-adik tentang pembahasan materi tentang patung Nusantara. Teacher harapkan kalian tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.